Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jumpa lagi bersama Ibu pada pertemuan hari ini. Sebelumnya, untuk menambah semangat belajar kita hari ini, yuk anak-anak, marilah kita tepuk hebat bersama-sama. Anak-anak di rumah mengikuti ya. Tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semuanya hebat, hebat, hebat. Yes. Nah, anak-anak, kita ulangi sekali lagi ya, biar kita semakin semangat untuk pembelajaran hari ini. Yuk semuanya, tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semuanya hebat, hebat. Yes. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak semuanya diharapkan mampu menganalisis penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan FPP. Baik anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu FPB? Nah, jadi FPB adalah faktor persekutuan terbesar, yaitu faktor dari dua bilangan atau lebih yang nilainya sama dan paling besar. Nah, anak-anak, untuk menentukan FPB ada banyak cara. Antara lain yang pertama adalah dengan cara dasar, yaitu menggunakan faktor persekutuan. Yang kedua yaitu menggunakan tabel atau dengan cara sengketan. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah menggunakan pohon faktor. Nah, oke anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar menggunakan cara ketiga, yaitu dengan cara pohon faktor. Baik anak-anak, jadi kita akan belajar mengetahui berapa FPP dari 20 dan 60. Namun sebelumnya, anak-anak harus paham dulu apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Baik anak-anak, jadi apa saja sih yang termasuk dengan bilangan prima? Nah, contoh dari bilangan prima yaitu bila angka 2, 5, 7, 13, 11, 17, 19, 23, dan seterusnya. Nah, tadi dikatakan bahwa bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, di sini contohnya 2 ya. 2 itu hanya bisa dibagi dengan 1, hasilnya adalah 2, dan juga dibagi 2 atau bilangan itu sendiri dan hasilnya adalah 1. Nah, kemudian angka 3 anak-anak. 3 itu hanya bisa dibagi dengan 1, yaitu hasilnya 3, dan dibagi 3 yaitu hasilnya 1. Kemudian 7, seperti angka 3 dan 2 tadi, 7 hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, anak-anak, di sini kenapa sih 9 tidak masuk? Nah, jadi 9 itu tidak masuk karena 9 itu bisa dibagi 3, yaitu hasilnya 3. Nah, jadi bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, anak-anak, baik. Jika sudah memahami bilangan prima, maka sekarang kita akan lanjutkan dengan latihan menghitung FPP atau faktor persekutuan terbesar dari 20 dan 60. Masih semangat ya anak-anak? Nah, anak-anak, kita akan menghitung dahulu faktorisasi prima dari 20. Nah,
20 itu bisa dibagi dengan 2 ya anak-anak. Nah, perhatikan, jika angkanya genap, maka akan dibagi dengan 2. Nah, 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Kemudian 10 tersebut masih bisa dibagi dengan 2 karena bilangan genap. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Nah, di sini 5 merupakan bilangan prima. Jadi, maka berhenti sampai di sini saja. Nah, kemudian anak-anak, kita lingkari yang merupakan bilangan prima. Selanjutnya, kita tuliskan faktor primanya. Apakah yang dimaksud dengan faktorisasi prima? Ada yang tahu anak-anak? Baik, faktorisasi prima adalah cara menyatakan bilangan-bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, anak-anak, jadi kita sudah mengerti apa itu faktorisasi prima. Sekarang kita akan tuliskan faktorisasi prima dari 20. Nah, di sini tadi kan dikatakan bahwa faktorisasi adalah perkalian dari bilangan-bilangan prima. Oke, bilangan-bilangan ini akan kita kalikan, yaitu 2 dikali 2 dikali 5. Jadi kita tuliskan ya anak-anak di sini. Kemudian dapat kita lihat di sini angka 2-nya itu ada 2 kali. Nah, artinya adalah 2 dikali 2 bisa ditulis dengan 2 pangkat 2. Nah, jadi faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 kali 5. Nah, sekarang bagaimana jika 2-nya dikali 4, Bu? Jika 2-nya ada 4 kali, atau 2 kali 2 kali 2 kali 2, kita akan tulis 2 pangkat 4. Begitupun seterusnya. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan menghitung faktorisasi prima dari 60. Nah, 60 karena merupakan bilangan genap, kita bagi 2, hasilnya adalah 30. Kemudian 30 masih bisa dibagi dengan 2. Kenapa? Karena 30 merupakan bilangan genap. Nah, 30 dibagi 2 maka hasilnya adalah 15. Nah, perhatikan di sini. 15 merupakan bilangan ganjil. Karena bilangan ganjil, maka akan kita bagi dengan bilangan prima ganjil, yaitu dibagi dengan angka 3. Nah, di sini 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Sudah selesai ya anak-anak karena hasilnya sudah bilangan prima. 5 merupakan bilangan prima ya tadi. Nah, sekarang kita lingkari yang merupakan bilangan primanya. Kemudian kita akan sama-sama menentukan faktorisasi prima dari 60, yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Kemudian perhatikan ya anak-anak, di sini ada 2 angka 2. Nah, berarti akan kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan hitung faktor persekutuan terbesar dari 20 dan 60. Nah, untuk memudahkan kita menghitung FPB, ada kata kunci yang bisa kita gunakan, yaitu pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi, untuk memudahkannya, kita lingkari angka-angka yang sama. Nah, ini 2 pangkat 2 sama ya anak-anak. Kita lingkari. Kemudian angka 5 itu ada yang sama, jadi kita lingkari. Dan itu angka 3 tidak memiliki pasangan, maka tidak akan kita lingkari. Nah, yang kita lingkari adalah 2 pangkat 2 kali 5. Kita masuk pada kata kunci tadi, yaitu pilih pangkat terkecil. Nah, di sini faktorisasi prima dari 20 dan 60 itu sama ya anak-anak. Yang angka 2 itu pangkat terkecilnya adalah 2, dan yang kelima adalah tidak memiliki pangkat. Jadi kita tulis 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, kita hitung bersama-sama.
2 pangkat 2 adalah 4 dan dikali 5. Jadi 2 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 4 kali 5 dan hasilnya adalah 20. Maka faktor persekutuan terbesar dari 20 dan 60 adalah 20. Sampai di sini paham anak-anak? Nah, anak-anak, jika masih ada yang belum paham, maka nanti bisa ditanyakan ke ibu melalui WhatsApp atau saat kita bertemu. Jadi anak-anak, mari kita simpulkan bersama pembelajaran pada video kali ini. Jadi FPB merupakan faktor persekutuan terbesar dan pengaplikasian atau penerapan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus seperti jika kita ingin mengetahui berapa banyak kantong tas yang diperlukan untuk tempat beras dan tepung dalam jumlah yang berbeda. Anak-anak, di sini ibu telah memberikan tugas rumah kalian bisa dikerjakan dengan minta bantuan orang tua, kakak, atau sepupu. Nah, tugasnya adalah anak-anak diminta untuk menghitung berapa jumlah tetangga yang dapat menerima sembako dari ibu jika ibu memiliki 45 kg beras. Baik anak-anak, ibu cukupkan sekian pembelajaran pada video kali ini. Semoga anak-anak mampu memahami dan menyerap apa yang telah ibu sampaikan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak.